Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya dengan Hera di channel YouTube Star Bike Garage. Di video kali ini saya ingin ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ke kami, ke Star Bike Garage. Kenapa sih Star Bike Garage tidak pernah menjual motor matic? Sebelum kalian nonton video ini, kalian nonton bumper dulu. Waking up on your sofa next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are. Kenapa Star Bike tidak pernah menjual motor matic, guys? Ada beberapa alasan, tapi garis besarnya itu di awal bisnis kami itu sebetulnya sebelum motor itu mobil. Jauh hari sebelum kami menjalankan bisnis motor di dunia sport ini, kami pertama berawal dari menjual mobil bekas. Terus sepanjang perjalanan ternyata memang basicnya kami itu memang hobi di motor, spesifik motor sport. Nah, jadi kami mencoba berkecimpung di dunia otomotif yang lebih spesifik lagi, yaitu motor. Setelah menjalaninya, kami merasa nyaman, prosesnya juga tidak pernah ada yang ribet. Proses pembelian untuk motor sport itu cukup lumayan instan dan tidak merepotkan. Ini guys beberapa alasan kenapa kami Star Bike Garage tidak menjual motor matic. Oke guys, alasan pertama yaitu berhubungan dengan proses jual beli motor ini. Kenapa saya memilih 250cc ke atas? Pembelian 250cc itu motor sport atau naked, tapi yang 250 ke atas. Selama ini yang saya jalani antara mulai 2018 sampai detik ini sampai 2020, karena sudah ada penjualan di tahun ini 2020, kami merasakan lebih dominan cash ketimbang kredit. Walaupun di 2018 itu ada satu yang kredit dan 2019 juga itu ada satu yang kredit, yaitu yang motor Ninja, dan 2019 itu R25. Dan 2020 itu kami masih dapat yang cash. Nah, itu keuntungannya kenapa saya lebih pilih 250cc ke atas, karena dominan pembelinya itu cash. Dan untuk dilihat dari sisi bisnisnya, kalau cash itu cash flow-nya kami itu bergerak cepat. Jadi kalau seumpamanya hari ini motor kami laku satu, jadi setidaknya besok kami bisa mencari motor lagi, karena mencari motor pun itu kami butuh waktu. Bisa dibilang waktu itu 2 atau 3 hari kami baru bisa dapat motor lagi, karena dilihat dari kondisi motor, terus surat-surat, apakah mati pajak atau platnya. Jadi kami harus memikirkan itu. Sedangkan kalau motor matic dominan pembelinya itu kredit, sedangkan seperti yang saya bilang tadi, kalau dalam dilihat dari bisnis kami, mungkin cash flow untuk menjual motor matic itu agak lambat, karena proses kreditnya saja itu bisa memakan waktu sekitar 2 atau 3 hari. Nah, kalau seumpamanya hari ketiga sudah cair uangnya kami, otomatis baru hari keempat kami mencari motor. Sedangkan mencari motor pun membutuhkan waktu beberapa hari. Jadi kami harus memikirkan kembali lagi kondisi motor, terus surat-suratnya gitu guys. Jadi itu salah satu alasan kami kenapa Star Bike Garage lebih memfokuskan di motor sport atau naked dengan ber-cc 250cc up. Oke, alasan selanjutnya kenapa Star Bike Garage tidak menjual matic. Alasan selanjutnya itu kondisi motor guys, kondisi motor. Kenapa itu termasuk alasan saya juga? Karena semua orang tidak mau terlalu diribetkan dengan risiko. Jadi di awal kami cukup agak menekan resiko yang datang ke kami kelak gitu. Kalau semuanya kita beli motor lagi, 70% pemilik motor sport, otomatis pemilik motor yang 250cc ke atas ya, otomatis dia 70% itu merawat motor tersebut. Jadi bisa dibilang kondisi motor mereka itu cukup lumayan bagus, karena kembali lagi basic motor sport itu dia lebih ke motor hobi, apalagi passion ya. Otomatis motor tersebut pemakaiannya pasti untuk libur aja, jadi seperti weekend lah, Sabtu Minggu. Jadi pemakaiannya itu agak terawat. Walaupun dia dipakai touring pun juga otomatis harus dirawat juga sebelum dipakai touring gitu. Alasan yang sangat-sangat crucial bagi kami Star Bike Garage, karena kondisi motornya
itu sendiri kami memikirkan, karena ya kembali lagi kami juga tidak mau direpoti dengan kondisi motor yang terlalu parah, ya otomatis ujung-ujungnya rugi kan guys. Sedangkan Matic, basic motor Matic itu memang pemakaian harian atau bisa dibilang operasional untuk orang-orang bekerja, berbisnis. Bisa jadi motor tersebut otomatis pemakaiannya mempengaruhi kondisi motor tersebut, baik dari bodi. Kalau bodi mungkin masih bisa diwajar-wajarkan saja karena memang pemakaian. Di motorsport pun begitu, kalau seumpamanya ada lecet pemakaian, kami memaklumi. Tapi kalau seumpamanya sudah menjalar ke mesin, karena kami pernah punya dapat kasus juga, itu motor pribadi ya guys, motor kami pribadi, motor operasional kami, motor Matic itu kami beli baru motor tersebut, pemakaian biasa, dan sehingga akhirnya mungkin karena motornya pemakaian harian operasional, jadi kami tidak terlalu memperhatikan motor tersebut. Wajar lah ya, manusia biasa, mungkin juga orang yang lain juga banyak kayak begitu. Nah akhirnya motor tersebut sakit, bisa dibilang ya, bisa turun mesin gitu. Jadi kami memperbaikinya hampir setengah harga motor tersebut. Nah itu ujung-ujungnya kayaknya kalau direkap semuanya bisa jadi tidak ada keuntungan, malah ada rugi. Itu pun itu motor pemakaiannya guys, bukan motor yang saya jual. Nah saya belajar dari situ, kami Starbike belajar dari situ. Itu yang membuat kami memfokuskan di motor sport, karena kami ingin menekan sedikit resiko kondisi motornya itu sendiri gitu guys. Oke, alasan yang ketiga itu bisa dibilang kota Makassar itu pesaingnya kurang. Nah, kenapa saya bilang begitu? Banyak memang motor sport yang dijual showroom-showroom, dan lebih banyak lagi penjual motor Matic. Nah, kalau motor Matic jangan dihitung, kalau di Makassar masih sudah banyak. Sedangkan kalau motor sport yang khusus motor sport itu masih kurang. Mungkin ada, tapi 1-2. Itu termasuk kompetitor kami, Starbike Garage. Banyak orang-orang yang seperti kita yang jual motor secara online. Jadi persaingan untuk dunia motor sport itu masih sedikit. Walaupun memang ada penjual juga yang showroom menjual beberapa segelintir motor sport, jadi tapi nggak memfokuskan. Di luar Makassar ya, kalau di Pulau Jawa atau di Jakarta itu memang penjual motor sport itu sudah banyak. Bahkan motor yang limited edition pun mungkin ada kalau di Jakarta, tapi kalau di wilayah Makassar itu masih sedikit. Nah maka dari itu guys, kami memfokuskan di motor sport. Alasan keempat itu memang karena mencakup semua alasan yang saya sebutkan tadi. Poinnya, Starbike Garage diisi dengan orang-orang memang mempunyai passion dan hobi di motor tersebut, motor sport. Jadi bisa dibilang kami menyelam sambil minum air. Jadi kalau seumpamanya kami punya motor, terus seumpamanya kami mau mengganti brand atau mengganti motor dengan merek yang lain, kami menjual kembali dengan keuntungan ya nggak ambil banyak sih, sedikit aja, yang penting laku gitu. Dan kami membeli motor yang lain lagi, tapi masih sejenis 250 sport or naked, tapi yang 250 juga. Jadi kembali lagi, karena kami menjalaninya dengan passion, jadi ya kami menikmati itu guys ya. Menjalani bisnis dengan passionnya itu otomatis akan ya bisa dibilang berjalan lama, karena kami mencintai itu. Oke guys, di saat kita menjalani passion dan hobi kita, resiko otomatis kita bisa handle karena kita mencintai bisnis tersebut. Bagi saya cukup lancar menjalani bisnis ini dari tahun 2018 sampai awal 2020 ini. Sama sekali untuk dibilang penjualannya, bagi saya pernah menjual 1 unit 1 bulan, pernah juga menjual 2 unit 1 bulan, pernah juga bahkan menjual 3 unit dalam 1 bulan. Nah itu bagi saya itu stabil penjualannya guys, karena dilihat lagi nilai motor ini cukup besar. Jadi harganya itu sekitar ada yang 35-an, ada 40 jutaan, bahkan ada yang sampai 75 jutaan. Nah waktu itu karena tahun 2020 ini saya menjual Suzuki 750 cc itu saya pasarkan sekitar 75 jutaan. Sekarang stoknya saya itu ER6. Skema waktu itu dalam kurang 3 tahun itu saya menjalaninya dengan jumlah yang saya jual per bulan, setiap bulannya bisa dibilang penjualan kami itu stabil, karena kembali lagi nilai motor ini besar, tidak sama dengan motor Matic. Kalau motor Matic itu memang harganya murah, tapi kembali lagi proses motor tersebut untuk menjualnya itu cukup lama
dibandingkan menjual motor sport. Jadi ya kita yang menjual motor 250 cc ke atas intinya harus sabar untuk menjual motor tersebut karena memang nilainya besar. Apalagi kalau seumpamanya cc-nya sudah 400-an ke atas. Nah, itu sudah bisa dibilang motor gede ya. Seperti yang orang awam tahu, itu sudah bisa dibilang motor lebih ke motor hobi, bukan motor untuk operasional. Jadi untuk menjualnya pun harus bersabar karena memang butuh waktu untuk menjualnya. Intinya karena passion otomatis kita bertahan menjalani bisnis ini. Jangan sampai kalian yang ingin berbisnis di dunia ini jangan sampai bisa dibilang latah karena melihat orang berbisnis ini secara lancar. Kalian tidak tahu prosesnya mereka itu, pasti mereka meriset, mempelajari bisnis tersebut sebelum mereka terjun di bisnis tersebut. Karena passion kita bertahan. Karena kita mencintai, makanya kita bertahan. Semoga Starbike ini bisa sukses ke depannya guys. Kalian doakan ya. Oke guys, sekian videonya. Bagaimana menurut kalian? Kalau seumpamanya ada saran, silahkan komen di bawah. Kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya dan jangan lupa komen positif. Bantu saya untuk men-share video ini ke seluruh teman kalian yang baru nonton video ini dan baru masuk di channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan thank you for watching and see you next video. Bye bye.